warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia Aryani dengan NIM 1902050552. Saya dari kelas 19A2, jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit gangguan mental organik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih gangguan mental organik itu? Biasanya sering disingkat dengan GMO. Gangguan mental organik adalah suatu gangguan mental yang penderitanya itu memiliki penyakit atau gangguan pada sistem otak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit gangguan mental organik, yaitu penyakit delirium. Delirium adalah kondisi yang cukup umum untuk kita temui, khususnya pada penderita sudah lanjut usia. Delirium merupakan gangguan mental serius yang menyebabkan penderitanya mengalami kebingungan yang sangat parah dan berkurangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Gangguan mental ini biasanya disebabkan karena perubahan yang cepat pada otak yang terjadi bersamaan dengan penyakit mental atau fisik. Akibatnya, penderita delirium ini mengalami kesulitan dalam berpikir, mengingat, berkonsentrasi, atau bahkan penderita ini mengalami kesulitan untuk tidur. Kondisi ini biasanya dapat membuat takut pada penderitanya, bahkan orang-orang di sekelilingnya. Delirium ini bersifat sementara. Faktor resiko yang memicu delirium yaitu memiliki kelainan pada otak, berusia lanjut usia yaitu di atas 65 tahun, memiliki riwayat penyakit delirium sebelumnya, serta mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran, dan mengidap kombinasi beberapa penyakit lainnya. Penyebab delirium yaitu 1. Konsumsi obat-obat tertentu atau keracunan obat seperti obat tidur, anti alergi atau antihistamin, obat asma, kortikosteroid, obat untuk kejang, obat penyakit Parkinson, serta obat gangguan mood. Yang kedua yaitu kecanduan alkohol dan gejala putus alkohol. Yang ketiga yaitu keracunan, misalnya keracunan sianida atau karbon monoksida. Yang keempat yaitu operasi prosedur medis lainnya yang menggunakan proses pembiusan. Yang kelima yaitu penyakit kronis atau berat seperti gagal ginjal. Yang keenam yaitu ada malnutrisi. Yang ketujuh yaitu ada dehidrasi. Yang kedelapan yaitu ada gangguan tidur dan emosi. Yang kesembilan yaitu ada infeksi. Yang kesepuluh yaitu ada hipoglikemia. Yang kesebelas yaitu ada perubahan lingkungan atau perpindahan lingkungan. Gejala dari delirium ini tidak khas. Pengidap akan menunjukkan gejala perbedaan kondisi mental dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Beberapa gejalanya diantaranya yaitu 1. Penurunan kesadaran terhadap lingkungan sekitar seperti mudah teralihkan hal yang tidak penting, sulit fokus pada suatu topik pembicaraan, dan sering melamun. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir yang buruk atau gangguan kognitif seperti buruknya daya ingat, terutama untuk jangka pendek, disorientasi, kesulitan berbicara dan mengingat kata-kata, bicara dengan bertele-tele, serta kesulitan dalam memahami pembicaraan, membaca, dan menulis. Yang ketiga yaitu gangguan emosional seperti gelisah, takut atau paranoid, depresi, mudah tersinggung, apatis, serta perubahan mood secara mendadak dan perubahan kepribadian.
Yang keempat yaitu terjadi perubahan perilaku seperti gelisah dan menjadi lebih agresif terkadang, senang berhalusinasi, menjadi penutup dan pendiam, pergerakan menjadi lambat serta terganggunya kebiasaan tidur. Delirium dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada gejalanya yang ditunjukkan pengidap, yaitu misalnya delirium hiperaktif. Pengidap akan terlihat gelisah, seringkali mengalami perubahan mood atau berhalusinasi. Yang kedua yaitu delirium hipoaktif. Pengidap akan terlihat gelisah, terlihat tidak aktif atau mengurangi aktivitas gerak, lesu, mengantuk dan tampak tidak bersemangat. Yang ketiga yaitu ada delirium campuran. Pengidap seringkali menunjukkan perubahan gejala dari delirium hiperaktif ke delirium hipoaktif atau sebaliknya. Lalu ada pun diagnosis delirium. Dokter akan mendiagnosis penyebab delirium dengan melakukan wawancara medis dengan pihak keluarga yang mengalami perjalanan gejala yang dialami oleh pengidap, melakukan pemeriksaan fisik dan neurologis, memeriksakan kondisi kejiwaan, serta melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan urin atau darah untuk menilai fungsi hati, kadar alkohol, tiroid, paparan zat nafsa atau alkohol, CT scan, MRI, atau EEG untuk menilai kondisi otak. Lalu ada ronsen dada untuk melihat adanya infeksi pada paru-paru. Lalu yang keempat ada analisis cairan atau cerebrospinal untuk mengetahui adanya infeksi otak. Kita akan menjelaskan tentang pengobatan delirium. Untuk mengatasi delirium, beberapa langkah yang dapat digunakan yaitu diantaranya 1. Menjaga pengidap agar tidak mengalami kecelakaan selama perawatan karena kesadaran yang menurun. Yang kedua yaitu menangani penyebab dari delirium seperti penurunan kadar gula darah dan infeksi. Yang ketiga yaitu mencegah komplikasi yang dapat timbul selanjutnya seperti gangguan buang air kecil, buang air besar, serta imobilisasi. Adapun pencegahan delirium diantaranya dapat dilakukan dengan 1. Perhatikan kondisi kesehatan seseorang, terutama orang lanjut usia dan anak-anak. Yang kedua yaitu hindari penggunaan obat yang berpotensi meningkatkan resiko delirium seperti ranitidin, ciprofloxacin, digoxin, kodein, serta amitriptyline atau antidepresan atau benzodiazepin. Yang ketiga yaitu hindari konsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang. Yang keempat yaitu rutin kontrol ke dokter jika memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi atau gagal ginjal. Yang kelima yaitu konsumsi makanan dengan gizi seimbang serta cukupi kebutuhan cairan pada tubuh. Yang keenam yaitu miliki pola hidup sehat dengan rutin berolahraga serta istirahat yang cukup. Yang ketujuh yaitu atasi infeksi dengan segera mencari pertolongan ke dokter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.